Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari perwakilan dari kelompok ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Radindara Salma Lila Prasetya, NIM-nya 20.02.05.10, dan teman saya Resita Bella Krismania, NIM-nya 20.02.05.27. Kemudian saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kami mengambil judul Sejarah Lahirnya Pancasila. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Pada zaman kuno, sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Pada zaman kolonial, masuknya Belanda, VOC, pada tahun 1602, perlawanan rakyat abad 17 sampai dengan 19 bersifat kedaerahan dan lokal, sehingga mudah dipatahkan. Perlawanan rakyat abad 20 ditandai yang pertama, munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Yang kedua, pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa. Yang ketiga, munculnya pergerakan nasional Indonesia. Yang keempat, tumbuhnya organisasi modern. Yang kelima, Sumpah Pemuda. Yang keenam, penjajahan pergerakan Jepang atau sidang BPUPKI 1 dan 2, pembentukan PPKI. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, penetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian ada tahap usulan sidang 1 BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, agenda sidang. Pada agenda sidang ini membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka. Pembicaranya yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Mr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga, Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian di bawah ini ada gambar sidang BPUPKI. Kemudian usulan dari Muhammad Yamin, yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri kerakyatan, yang keempat kesejahteraan rakyat, dan yang kelima peri ketuhanan. Kemudian di sini ada Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 31 Mei 1945, usulan Mr. Soepomo diawali dengan pemaparan adanya syarat berdirinya negara. Ada 3 teori negara, yaitu yang pertama teori perseorangan yang dianut oleh negara liberal di Eropa dan Asia. Tokoh-tokoh aliran ini bernama John Locke, Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, H.J. Lasky, dan lain-lain. Negara adalah wujud kontrak sosial, masyarakat bebas berbuat selama tidak melanggar kontrak hukum. Negara adalah masyarakat hukum, legal society, individu tidak boleh banyak dikekang. Yang kedua ada teori kelas atau golongan. Awalnya negara adalah alat kekuasaan kelas atas yang berkuasa, kelas borjuis, untuk menindas kelas bawah, kelas proletar. Kelas bawah harus bersatu untuk revolusi dan merebut kekuasaan. Bila revolusi berhasil, maka kendali ada di tangan kelas proletar. Negara dijalankan dengan kekuasaan sentral atau terpusat dan semua hal diatur negara. Cita-citanya adalah masyarakat tanpa kelas atau masyarakat komunis, sama rata, sama rasa.
Kemudian yang ketiga ada teori integralistik. Diusulkan oleh Soepomo sebagai dasar negara karena menurutnya sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Teori ini mengutamakan persatuan antara pemimpin dengan rakyatnya. Negara satu ini untuk semua golongan paham. Negara satu untuk semua orang, negara persatuan. Teori ini berasal dari Jerman dengan tokoh-tokohnya, yaitu Adam Muller, Spinoza, Hegel, dan lain-lain. Soepomo juga mengusulkan agar negara tidak berdasarkan ajaran agama tertentu atau menolak negara agama karena kebinekaan masyarakat Indonesia. Kemudian ada Mr. Supomo. Pada tanggal 1 Juni 1945 ada pidato Soekarno, yaitu dasar negara filosofi Groenlas mengajukan 3 usulan dasar negara. Yang pertama Pancasila, yang kedua Trisila, dan yang ketiga Ekasila. Yang akan dijelaskan oleh teman saya Resita Bella Krismania, dipersilahkan. Menekankan nama saya Radita Bella Krismania. Pancasila. 1. Kebangsaan nasionalisme. 2. Kemanusiaan internasionalisme. 3. Musyawarah mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan rakyat. 5. Ketuhanan yang kebudayaan. Trisila. 1. Sosio nasionalisme. 2. Sosio demokrasi. 3. Ketuhanan. Ekasila. Adanya gotong royong, ide asli orang Indonesia. Setelah pidato, Soekarno sidang 1 diberhentikan dan dibentukkan panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Tugasnya menggolongkan usul tertulis yang masuk. Berikutnya nama PR Soekarno. Berikutnya gambar yang ini. Setelah panitia kecil bekerja, diperoleh usulan yang banyak, usul terbanyak agar Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Ada perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara. Golongan agama Islam mengusulkan agar negara berdasarkan syarat Islam. Golongan nasionalis negara persatuan karena ada perbedaan pendapat yang harus diselesaikan, maka dibentuk panitia kecil lagi yang mewakili kedua golongan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kecepatan dalam rancangan Prabowo Hukum Dasar Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah cikal dari permukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya ada perbedaan pada rumusan Pancasila sila ke-1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya.
seperti gambar yang itu dialog Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUKI 10 Juli 1945. Pada sidang kedua disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukadimah hukum dasar. Di dalamnya memuat 5 sila Pancasila seperti Piagam Jakarta. Seluruh anggota sidang dapat menerima kesempatan jika masalah dasar negara Piagam telah selesai. Sidang kedua BPUKI membicarakan masalah lain yaitu wilayah negara, bentuk negara, dan persiapan panitia perancangan Undang-Undang Dasar, panitia keuangan dan ekonomi, dan panitia pembela tanah air. Bentuk PPKI dibentuk 9 Agustus 1945 oleh Jepang di Dalat, Vietnam, dengan Ketua W.R. Soekarno, Wakil Ketua Dr. Muhammad Hatta, anggota Dr. Rasimat Dwi. Tugas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan kelas-kelas tergantung orang Indonesia sendiri. Setelah pulang ke tanah air, W.R. Soekarno menambah anggota PPKI menjadi 26 orang sebagai perwakilan dalam Komite Pembentuk Negara. Jadi PPKI Komite Pembentuk Negara belum sempat bersidang. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sidang PPKI mulai 18 Agustus 1945. Agenda sidang PPKI 18 Agustus 2025 mengesahkan Undang-Undang Dasar RI. Dimulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar dilanjutkan pasal 2. Pemilih Presiden W.R. Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta. Untuk sementara waktu Presiden didampingi sebuah komunitas nasional Indonesia sampai terbentuk DPR MPR. Agenda sidang PPKI 19 Agustus 1945. 1. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menuju gubernurnya. 2. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. 3. Mengusulkan dibentukan tentara kebangsaan. 4. Pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Agenda sidang PPKI 22 Agustus 1945. 1. Dibentuknya Komite Nasional. 2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia. 3. Dibentuknya Tentara Kebangsaan. Terima Terima kasih udah hasil diskusi kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.